Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Muhammad Aminuddin, Sekum MUI Kota Tasikmalaya. Apa yang telah, sedang, dan senantiasa akan kita dengar, kita lihat, kita saksikan kaitan kasus yang sudah masuk ranah hukum, yaitu Denny Siregar. Pertama, kita sebagai warga bangsa sangat berharap. Kita ini tahu semua bangsa ini adalah negara hukum dan harus ditegakkan seadil-adilnya. Siapapun tidak pandang bulu. Kaitan dengan kasus DS, pertama bahwa ini harus sampai tuntas. Terlepas nanti seperti apa vonisnya, ini harus disampaikan secara jelas, transparan, progres dan tahapannya kepada umat. Karena tidak hanya menjadi konsumsi lokal, ini sudah nasional. Di TV One juga pernah live, termasuk di Kompas TV pun pernah live. Jadi harapan kami, pertama bahwa sesuai dengan regulasi hukum yang ada, ini normatif harus dilalui. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan ada kesan bahwa ada di antara warga bangsa yang notabene negara hukum ini itu kebal hukum. Ini yang gak baik. Tidak baik buat semuanya, ya buat aparat, buat para pengelola negara, dan buat semuanya. Kita juga baca beberapa media, beberapa referensi bahwa ini sudah beberapa kali orang ini kan juga bebas dari jeratan hukum. Oleh karena itu yang pertama. Nah, yang kedua, ketika memang ini ada kejanggalan-kejanggalan pada prosesnya, tentu kami sebagai warga bangsa, ketika masih ada ruang-ruang sesuai dengan alur konstitusi, ya kita lakukan. Tapi juga ketika memang rakyat sudah tidak percaya dengan hukum, ya mau apa lagi? Kata kuncinya tentu pertama musyawarah lalui, istiqoroh lakukan. Ini itu. Nah, yang ketiga bahwa ada proses atau beberapa hikmah lain dari kasus ini. Pertama bahwa ini proses edukasi bagi masyarakat. Kita harus melek politik ini. Warga bangsa harus paham dan kita harus semakin cerdas kaitan regulasi konstitusi. Misalnya, analisa pertama bahwa ini bisa undang-undang ITE pasal berapa, ayat berapa, ya nanti yang berkompeten, yang lebih khususnya pengacaranya yang lebih domain di wilayah itu. Yang kedua misalnya analisa tentang pencemaran nama baik misalnya, itu juga harus tuntas. Yang ketiga, di sana kita juga pernah dengar ada pasal penghinaan, mengatakan iblis lah, melakukan calon-calon teroris dan lain sebagainya. Nah, ini juga tidak bisa dianggap sepele dan sederhana. Walau kita orang jauh dari ibu kota, tapi catat Tasik ini punya sejarah. Galunggung ini internasional, ikonnya gitu. Itu. Jadi kami sangat berharap bahwa kalau yang sudah-sudah ya sudah, tapi kasus ini harus tuntas. Ya. Dan beberapa sakwa sangka, analisa yang selama ini juga dikhawatirkan, ya jangan khawatir.
rakyat kok sudah semakin cerdas, rakyat soleh-soleh. Artinya ketika misalnya dalam prosesnya, ada dalam tahapannya, ini DSI ini mesti ke Tasik, yuk ya harus datang gitu, gentle saja, jangan cuap-cuap di media memprovokasi orang karena indikasi ada apa namanya second hand-nya di belakangnya. Ya kita saatnya hentikan pola-pola itu. Ini jelas merusak tatanan kebangsaan, tatanan kenegaraan, dan akan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya kira itu, Kang. Oh, para penegak hukum tidak adil, kemana lagi? Jadi juga jangan salahkan rakyat ketika memang rakyat melakukan sesuatu sesuai dengan harapannya. Itu jadi kalau pertanyaannya itu kemana rakyat harus meminta keadilan gitu. Jadi kami sangat berharap bahwa dengan kasus DS ini yang terakhir. Ke depan apapun manuver olahan, katakanlah buzzer, apapun istilahnya, ya udah harus diberantas habis itu. Itu akan merusak tatanan kebangsaan, tatanan kenegaraan. Jangan kita bicara seakan paling Pancasila, paling NKRI, tapi ternyata pengkhianat NKRI ini yang akhirnya dengan kasus ini bagi kami sebagai warga bangsa dan yang beragama Islam tentunya dari perspektif lain Allah perlihatkan ini. Orang jahat ini apapun ya Allah akan perlihatkan bahwa dia jahat gitu. Walaupun hari ini kan bisa dimodifikasi, bisa dikamuflase dengan aneka cara. Dan tolong kepada media pun jangan serta-merta bagian dari konspirasi itu gitu kan. Harus fair kita ini. Apalagi di tengah musibah-musibah, wabah, malapetaka yang sedang menerpa bangsa ini gitu. Dalam perspektif agama, apalagi kami di MUI, itu yang menjadi dan penyebab mengapa bangsa ini semakin carut marut. Saya kira itu, Kang.